Oke, selamat pagi lagi. Jadi saya ingin mereview sebuah hotel, sebuah tempat kunjungan wisata di Grand Cayman Islands. Dimana hotel ini masih tergolong baru, lumayan sangat besar, mungkin 300-400 kamar. Nanti saya akan lihat spesifikasinya dan saya akan interview salah seorang teman kita yang ada di sana. Jadi nama hotel ini adalah Kimpton Seafire. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Don't you be afraid, everything will change you and I jump it off the edge. Selamat siang. Video interview pertama kita hari ini bersama Bali Tender. Anda dibantu dengan Ruben Tender hari ini. Oke, jadi kembali ke misi kita di sini, gimana kita bisa mensupport masyarakat di Indonesia, khususnya di Bali juga yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi kita akan men-sharing informasi-informasi berdasarkan pengalaman kita di sini yang bekerja sebagai PMI di luar negeri, khususnya di Cayman Island di Caribbean. Hari ini bintang tamu kita ada Ruben. Banyak mixologis yang mungkin udah kenal, sponsor-sponsor, supplier-supplier di Bali pasti kenal beliau. Jadi kita akan dengar historinya sedikit dari Ruben yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Kapan pertama kali dulu kesini biar masyarakat tahu? Wah, kalau ditanya pertama kali ke Cayman Island itu lama sekali, 2006 apa 2007 lah. Setelah aku ya? Ya, oh ya, saya kesini 2005. Setelah 2 tahun Ritz-Carlton Open. Jadi pertama kali saya ke island ini kerja di Ritz-Carlton Grand Cayman. Bener. Dibantu oleh abang ini juga sebenarnya bisa masuk ke sini. Kayak saling bantu lah gitu. Karena kayaknya waktu itu di barnya dia cuma butuh lagi 1 orang gila gitu ya. Jadi ya saya dipanggil. Yang ngalangin pintu nih. Jadi ya tepatnya 2007 lah. 2007 setelah 2 tahun Ritz-Carlton operasional. Ya. Barengan sama Adi ya? Bareng sama Adi ya. Oh iya Adi. Nanti kita video call aja sama Adi, kita interview juga Adi sekarang di Saint Lucia dia. Oh iya, dulu di kesini berarti udah langsung di bar ya? Langsung ke bar ya. Dan kebetulan saat itu prosesnya aplikasinya karena kita masih sama Ritz-Carlton. Sesama satu company. Jadi kita ngelinkin ya, jadi ngelink, jadi kita bisa nge-apply untuk transfer. Jadi informasi itu selalu diupdate sehingga ya bisa nge-apply. Prosesnya lebih mudah ya? Iya, prosesnya jauh lebih ringan saat itu. Oke, akhirnya berapa tahun di sini waktu session pertama? Dari 2007 sampai 2013. 13 ya? 2013, 6 tahun. Oh iya. Itu di Ritz-Carlton awal di Italian Restaurant. Itu sekitar kayaknya 4 tahun kayaknya. Setelah itu pindah ke banquet department. 2 tahun di sana, langsung resign, kembali lagi ke Bali. 2013 kembali ke Bali. 2016 ke Cayman lagi. Oh. Berarti dari 2007 sampai 2013, 6 tahun, berapa punya kos-kosan? Atau mungkin ngekos ya? Berapa kali pindah kos ya? Atau sapi biasanya? Berapa nih ternak sapi? Wah, saat itu belum istilahnya tuh invest ya, belum invest ke sana tuh seperti itu. Baru pikiran sekarang kayaknya bagus juga invest seperti itu. Jadi ya, dulu investnya ke tempat lain. Oke. Bukan ke sapi ya. Sapi. Oh, 2013 akhirnya pulang, terus di Bali sempat di beberapa hotel di Sakala juga di kan. Bali pindah-pindah lah, bantu buka-buka outlet baru juga. Oh iya, mungkin ini konsultan deh ya. Iya. Terus 2016 di tempat lama yang dulu itu memerlukan bartender lagi, jadi kebetulan saya juga waktu itu udah selesai di satu project di Bali, jadi agak sedikit nggak ada kerjaan, ya timenya pas lah saat diperlukan, saya juga perlu juga ya, akhirnya kembali lagi di sini. Ya jadi netizen yang baik hati semua, kalau ada yang perlu konsultan nanti untuk usaha barnya, kalau kita di Bali bisa dihubungi. Friend price. Gitu.
Terus setelah akhirnya ekonomi kelepok, Iya. akhirnya memutuskan kembali lagi sini. Memutuskan kembali lagi. Nah, kembalinya ke Ritz lagi. Ke Ritz kan? lagi ya. Ya. Di Ritz 2016 2 tahun. 2 tahun. Oh ya, dia mau ya? Di Andiamo. Heeh. Terus 2018 sampai sekarang pindah ke properti baru di Island ini dari corporate IHG. IHG. Itu namanya Kimpton. Kimpton Seafarer. Kimpton Seafarer ya. Oke. Mungkin kita cari tahu tentang Kimpton nih, jarang ada Kimpton nih. Asia belum ya ada Kimpton ya? Soon. Jadi good news-nya juga nih buat teman-teman ada sedikit proud juga. Jadi nantinya Kimpton pertama yang di Asia itu adanya di Bali. Wah, di daerah mana tuh? Ya. Udah di gini? Udah Sudah dibangun? tapi bukan properti baru, dia Ganti nama brand. manajemen aja Oh, ya. Oke. Itu di nama hotelnya lupa tapi di kawasan BTDC lah. Oh, salah satu hotel BTDC. Iya. Hilton jangan-jangan? Hotel tua sih katanya sih, hotel tua. Oh, oke. Nusa Dua apa gitu ya, lupa aku juga. Jadi cuma nggak tahu ya gara-gara corona ini apakah continue ke 2021 apa undur lagi, kurang tahu tapi Oh, berarti tapi udah ada planning Ya. ininya ya untuk eksekusinya itu. Oh, cakep ya lah. bagus ya. Jadi setelah Bali nanti akan ada Tokyo sama terus, jadi sementara ini di Kimpton belum ada di Asia, jadi nanti Bali yang pertama. Untuk saat ini berarti IHG cuma di wilayah US sama Caribbean jadinya ya? Iya. Kala regionnya. Tapi di Bali untuk IHG kan udah ada tuh. Oh, Kayak contohnya Holiday Inn. Oh, di bawah IHG Intercon itu? itu di bawah IHG. oh Crown bukan Plaza. Starwood. Bukan. Oh, Jadi Holiday Inn, Crown Plaza, Intercon Intercon juga. itu semua under IHG. Jadi cuma yang belum ada Kimpton aja. Berarti kalau under IHG sama seperti kita di Carlton di bawah Marriott. Jadi dari IHG itu mereka bisa nge-link kan untuk internal Bisa. proses kan? Bisa. Jadi sama juga di IHG ada seperti Ritz-Carlton karir gitu ya. Ada, jadi semua ada di situ. Oh, oke. Jadi nanti misalnya kalau udah join di IHG juga setiap monthly itu HR akan send ada update gini ya update untuk di negara-negara lain yang membutuhkan departemen-departemen tertentu, Oh. bisa kita apply. Berapa orang yang hidup di sana? Di sini di Kimpton. Di sini? Kimpton di Cayman Island orang Indonesianya sedikit lah, di bawah 10 ya. 5 bahkan. Bawah 5? Di bawah 5. Dinda, Mungkin sekitar Kade, 3 orang ya. Adi, 4 kayaknya. Saya, Dinda, Kade, Hadi. Oh, Hadi. Oh, sama satu lagi ada orang Brunei namanya Valdi. Oh, Valdi. 5 ya. Oh. 5 total 5. Dan sekarang udah jalan berapa bulan? Berapa tahun sana? 2 tahun. 2 tahun dari 2018 sampai ya Artinya pas apa? 2020. 2 tahun pindah dari Ritz-Carlton ke Kimpton, 2 tahun masih di sini artinya hidup makmur. Ya seperti ini ya. Jadi ya bisa dilihat lah gininya kan, gimana bang gajinya gimana? Kok masih aja dia di sini kan? Anak-anaknya di rumah, keluarga di rumah, kok masih di sini? Berarti worth it lah sacrifice-nya kita jauh dari keluarga. Itu kan ya demi impian, demi goal, demi cita-cita ke depan. Berapa rooms di Kimpton sini? Di Kimpton sekitar tepatnya kurang pasti tapi sekitar 290-an. Ada residensinya juga. Ada residensinya banyak juga. Banyak. So, F&B outlet berapa? F&B itu ada semi fine dining. Semi fine dining 1, terus restoran yang di pool 1 sama restoran yang di beach. Jadi ada 3. 3 plus ya, plus banquet. Jadi event. Group. Dan untuk market tamunya sendiri itu sama lah. Sama Caribbean mostly 90% dari American Canadian gitu kan itu. Ini Kanadian. Dari South America juga ada sih, Brasil. Jadi nggak begitu signifikan ya. Enggak. European juga nggak terlalu, paling British. yang Jadi gitu. 90 sisanya tuh mix. Iya. European, Italia, ada juga British ya. Sisanya Amerika lagi. Oke, bocoran sedikit. Nyaman kerjanya di sana? Nyaman. Masih bertahan pasti nyaman. Nyaman. Jadi dari tim manajemen juga ya bagus lah. Selalu support staff, terus rekan kerja juga baik-baik. Saat proses hiring pindah dari Ritz-Carlton ke Kimpton,
Sulit nggak prosesnya? Prosesnya nggak terlalu juga sih sebenarnya. Sama juga melalui link yang kayak kalau Ritz-Carlton untuk apply karir, ya melalui juga IHG juga, IHG/karir Kimpton di situ. Apply posisi yang available apply di situ. Langsung nanti larinya ke HR hubungi manajer yang terkait yang membutuhkan itu, baru akan interview. Berarti ada sama nggak ada proses isi kuesioner juga apa tinggal masukkan application, masukkan CV? Jadi kuesionernya tuh langsung saat interview. Saat interview. Jadi kuesioner online sepertinya nggak ada, agak lupa tapi kayaknya nggak ada. Jadi cuma untuk isi biodata normal aja. Oke. Nah, langsung dihubungi, interview by phone. Waktu itu karena kebetulan di sini jadi langsung ya. Langsung ke tempat, ke hotelnya dia. Kita langsung interview. Selama beberapa hari jadi cocokan, oke, join langsung. Iya. Dan ini bukan rahasia atau ya bilanglah rahasia umum lah. Tidak bisa dipungkiri proses seseorang bisa direkrut di suatu tempat kerja itu ada unsur hubungan. Betul. Kenapa? Ini bukan KKN. Hubungan itu adalah di mana orang yang ingin merekrut itu mengetahui daripada orang yang ingin direkrutnya. Mereka udah diketahui karakter, performa kerja sebelumnya, mungkin karena mereka udah pernah kerja sebelumnya. Jadi berdasarkan hal tersebut, tentu siapa yang akan direkrut ini merupakan udah direkomended banget. Jadi prosesnya nggak akan terlalu ribet daripada merekrut orang yang belum dikenal gitu ya. Jadinya seperti itu. Dan itu pun juga nanti bisa mungkin ya direkomended gitu kan. Misalkan siapa tahu perlu bartender atau staff lain misalkan, pasti ditanyain kalau memang performanya bagus. Nanti ada nggak teman mau apply lagi di posisi ada gitu. Iya. Jadi Pasti itu. Baik-baik ya sama kita sini. Biar bisa kita rekomendasikan. Klik like, subscribe. Jangan lupa keep in touch. Tapi ya, bocoran berapa gaji dibayar per bulan apa? Dibayar per jaman kita di sini. Di sini sistem dari pemerintah hourly. Hourly. Ya. Ada minimum wage dari government juga. Tapi kalau di Kimpton sendiri untuk di barnya berapa gunanya? Untuk di bar itu awal join itu sama ya, minimum wage juga. Minimum ya? Iya. Jadi sama juga seperti di Indo, setiap tahun ada kenaikan juga. UMR ya? Iya, ada kenaikan sekian persen. Kalau nggak salah average-nya 3 sampai 0,25% naik. Tapi ya kebetulan juga lah nih kayaknya nih. Ya, Kimpton agak sedikit lah untuk basic salary-nya dibanding hotel lain di island ini. Iya. Ya, mungkin ya kelebihannya itu. Tapi kalau untuk kalau di Indo itu namanya service charge, kalau kita gratuity, ya up and down lah. Terutama kalau di bagian saya di banquet itu kan tergantung grup gitu. Jadi nggak konsisten, up and down. Jadi tiap di sini Cayman juga gajiannya sebulan 2 kali. Iya, setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Jadi beda seperti di Indo dan Asia yang lainnya. Jadi ya per 2 minggu itu ya up dan down lah service charge-nya, tapi untuk salary-nya ya sedikit lebih dibanding hotel lain ya di island ini. Benar. Ya di samping living cost kita juga lumayan mahal ya, tergolong mahal di sini karena kita bayar rental rumah, kita bayar sendiri, jadi nggak ditanggung sama company. Terus ya biaya makan, minum, bayar air, bayar listrik itu kita tanggung sendiri. Jadi ya average lah dari gaji yang atau salary yang kita dapatkan sebulan itu tentu kita masih bisa saving ya. Bisa. Makanya kita masih survive. Makanya masih di sini. Ya nanti informasi komplitnya pasti ada di Google kan, cari aja kimpton.com, nanti akan diinformasikan gimana spesifikasi dari hotel-hotel. Nanti ya mungkin ihg.com, mungkin scroll down paling bawah ada karir gitu. Ya di klik di sana nanti masukin bisa posisi yang mau dicari atau lokasi. Iya, lokasi. Baru muncul di situ apa namanya available jobnya apa. Oke. Kalau cocok dengan bidangnya, klik, masukin apa yang diperlukan, CV di upload di sana, semua informasi masuk.
kalau beruntung ya ada email balasan untuk mengadakan interview dan sebagainya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Berarti proses masuk baik ke Cayman Island di sini. Soalnya Kak Ru kan udah ada di sini ya. Sedangkan untuk teman-teman yang lain yang memang dari Bali atau dari Indo yang langsung pertama kali mereka ke sini, mereka dipunguti bayaran nggak? Nggak ada pungutan bayaran. Cuma untuk transportasi aja dari Indonya ke sini itu yang ditanggung sendiri. Ya kita beli tiket sendiri. Medical di reimburse apa di gini? Medical Kita harus sendiri kan? Medical sendiri. Medical ya seperti biasa lah kayak orang-orang di kapal kita Medical sendiri. Terus ngurus paspor. Ya. Terus kalau mau lewat US bikin visa sendiri US juga. visa. Intinya kita tuh nggak ada istilahnya ngebayar agent atau ngebayar siapapun untuk proses pemberangkatan kita ke sini. Jadi tinggal pure itu untuk kebutuhan kita sendiri ya. Kalau mau bawa bekal lebih juga ke sini, ya banyak bawa uang sih. Atau kalau memang nggak punya banyak bekal ya nggak usah bawa bekal ya. Ya yang penting biar safe aja gitu ya. Intinya kita nggak ada istilahnya membayar siapapun, bayar agen atau siapa-siapa enggak. Dan ya segitu aja. Ada pesan-pesannya buat teman-teman sama adik-adik yang di rumah mungkin? Kalau ada yang pasti banyak lah yang ada di sini. Mungkin pesannya untuk teman-teman yang mau bekerja di dunia bar atau overallnya di dunia FB lah. Intinya apapun kondisi pekerjaan yang kalian lakukan sekarang di tempat kerja manapun tetap memberikan yang terbaik. Misalnya, karena perusahaan ini jelek jadi saya nggak mau bekerja dengan bagus. Jangan seperti itu, tetap bekerja sesuai dengan passion. Intinya suatu saat pasti akan ada orang yang melirik kalau kalian akan bekerja bagus. Intinya begitu. Jadi opportunities itu ada di tangan kalian sendiri. Oke, semua thank you Kak Ru. Sama-sama. Untuk informasinya. Belum mandi dia tangkap gini. Nanti kita akan review juga, bikin video selanjutnya untuk hotel-hotel yang lain. Semoga bermanfaat, sukses semua. Salam NKRI.